rendah hati bahwa semua kata, semua buku, semua tulisan sehebat apapun, semua penjelasan sesempurna apapun tidak akan membawa kita kepada hakikat dari ma'rifatullah itu. Tidak bisa membawa ke esensi dari ma'rifatullah. Ma'rifatullah hanya bisa dijangkau dengan sekali lagi mujahadah. Kita harus memahami keterbatasan dari kata-kata itu. Sehingga silahkan menggunakan kata-kata tetapi kita menyadari bahwa kata-kata itu terbatas. Nah, sehingga kalau kita ingin masuk ke dimensi yang lebih dalam, ya tidak dengan kata-kata, tetapi justru dengan tanpa kata. Tetapi justru sekali lagi teman-teman, eh, mengenal Allah itu sebenarnya nggak tergantung ilmu. Nah, makanya selalu bilang ma'rifatullah itu tidak didapatkan melalui ilmu lahiriah, dia didapatkan melalui zikir. Nah, gitu. Itu mengapa demikian ya? Karena memang agar tidak nanti bisa sebenarnya begini, apapun yang kita bicarakan tentang Allah, yang kita bicarakan ya, ada bicara. Bicara itu berarti pakai huruf ya. Apapun yang kita bicarakan tentang Allah itu tidak akan membuat kita sampai kepada Allah. Itu kita sadari. Orang punya ilmu tauhid itu tidak pasti dia bertauhid. Orang punya ilmu tasawuf belum tentu dia sufi. Ya. Karena sufi itu tidak tergantung ilmunya, ya. Itulah nah ini kalau sholat al-wusta was sholatil wusta itu sholat yang melampaui gerak dan kata. Nah itu sebagai tadi karena memang Allah itu tidak bisa dikenal melalui kata, tidak bisa dikenal melalui dualitas, tidak bisa dikenal melalui hukum ruang dan waktu tadi. Jadi kewajiban pertama itu ma'rifatullah. Ya ini kewajiban pertama atau hal yang paling dibutuhkan seorang hamba itu ma'rifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik teman-teman sufi semua, kita akan melanjutkan ngaji kita ya di kitab Risalatul Qusairiyah ya yang ditulis oleh Imam Qusairi. Ini adalah kitab tasawuf yang sangat populer dan mengapa penting ya kita belajar dari Ar-Risalatul Qusairiyah agar kita bisa menemukan definisi-definisi terminologi tasawuf yang mungkin bagi teman-teman agak sulit memahaminya. Nah, di Risalatul Qusairiyah ini kita akan sangat banyak akan mendapatkan tentang definisi-definisi terminologi tasawuf yang unik dari para ulama sufi ya. Ini uniknya kitab Risalatul Qusairiyah ya. Ya, sebelum kita mengkajinya, mari bersama-sama kita kirim Fatihah kepada Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, dan semua penerus Rasulullah, serta khususnya guru kita, dan wabil khusus kepada Imam Qusairi, penulis kitab ini. Semoga kita bisa mendapatkan keberkahan, vibrasi positif dari beliau-beliau. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Kita akan membaca tentang tema ma'rifatullah ya. Ma'rifatullah ini tema pertama yang ditulis oleh Imam Qusairi dalam Risalatul Qusairiyah ya. Ya baik, tentang ma'rifatullah atau mengenal Allah. Qala Abu Bakrin Asyibli. Abu Bakar Asyibli ya, seorang ulama yang sangat populer di dunia tasawuf, namanya Asyibli. Beliau mengatakan ya tentang makrifat. Allah itu huwa dia Allah. Nah ini Allahu huwa. Jadi ada sebuah nama lalu ada domir. Diulang seakan-akan diulang. Allah huwa dia Allah itu untuk menunjukkan keseriusan ya. Menunjukkan betapa pentingnya itu. Allah itu huwa dia Allah. Al-Wahid itu maha tunggal atau
lebih tepatnya itu satu-satunya, ya, yang maha satu-satunya. Satu-satunya itu sama sekali tidak bisa diperbandingkan dengan yang lainnya. Namanya satu-satunya. Allah itu dia satu-satunya. Al-ma'rufu yang dikenal qablal hududi sebelum ada batasan-batasan. Yang membatasi itu ruang dan waktu ya. Jadi ruang itu kan membatasi, waktu juga membatasi. Batasan-batasan itu muncul karena imajinasi-imajinasi kita tentang ruang, imajinasi-imajinasi tentang waktu, lalu ada benda-benda di dalamnya. Nah, Allah itu sudah dikenal sebelum ruang waktu itu ada, sebelum benda-benda itu ada. Maka tidak ada nanti batasan bagi Allah karena Allah itu sudah ada. Ya, sebenarnya kata-kata begitu juga tidak tepat ya. Tapi mau tidak mau kita katakan seperti itu. Allah itu sudah ada sebelum adanya batasan-batasan. Mengapa kata-kata sudah ada itu menjadi sebenarnya kurang tepat? Karena kalau sudah itu seakan-akan itu ada awalnya, misalnya. Sudah ada itu seakan-akan Allah berada di dalam ruang waktu itu sebenarnya tidak tepat juga. Karena memang terminologi-terminologi tasawuf itu mau tidak mau kita definisikan dengan kata-kata dan ketika kata-kata itu muncul maka kita harus memahami bahwa kata-kata itu terbatas. Nah, tetapi mau tidak mau kita menggunakannya sehingga ya tahu kita menggunakannya boleh tapi tahu bahwa itu terbatas. Makanya lalu di sini dilanjutkan. Jadi tadi Allah itu al-wahidu al-ma'rufu qoblal hududi wa qoblal hurufi dan sebelum huruf-huruf, sebelum ada kata-kata, sebelum ada huruf-huruf A, B, C. Kita kalau berkata-kata ada hurufnya. Dan Allah itu Maha Tunggal yang dikenal yang sudah ada itu sebelum ada huruf. Maka sebenarnya huruf tidak akan bisa, kata-kata itu tidak akan bisa menggambarkan. Nah, makanya selalu bilang ma'rifatullah itu tidak didapatkan melalui ilmu lahiriah. Dia didapatkan melalui zikir. Nah, gitu. Itu mengapa demikian ya? Karena memang tidak bisa dijangkau dengan huruf-huruf. Teman-teman tidak bisa ma'rifatullah dengan membaca. Teman-teman itu kalau teman-teman merasa bisa ma'rifatullah dengan membaca itu sebenarnya belum sampai di tahap ma'rifatullah. Teman-teman masih memahami secara intelektual gitu. Jadi intelektual itu dididik, di apa namanya, dibimbing melalui oleh kata-kata. Padahal Allah itu tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Ya sebenarnya itu ya. Jadi tetapi apakah tidak penting kalau kita belajar melalui kata-kata? Penting, tetapi kita harus menyadari tentang keterbatasan kata-kata itu. Ya, sekali lagi, kita harus memahami keterbatasan dari kata-kata itu. Sehingga silahkan menggunakan kata-kata, tetapi kita menyadari bahwa kata-kata itu terbatas. Nah, sehingga kalau kita ingin masuk ke dimensi yang lebih dalam, ya tidak dengan kata-kata, tetapi justru dengan tanpa kata. Justru dengan keheningan, ya, justru dengan kesuwungan, suwung, hening, sumet, asumtu itu keheningan tanpa kata. Maka terus ada apa sebuah makalah kalau tidak keliru itu hadis ya hadis Rasulullah as-sholatu imaduddin wasumtu afdol. Sholat itu tiang agama, tetapi keheningan itu lebih utama. Artinya sholat itu memang awalnya dia gerak dan kata, tetapi hakikinya sholat yang sesungguhnya, hakikatnya sholat itu adalah sholat yang tanpa kata. Ya, itu yang disebut kalau di dalam Al-Quran itu ada istilah hafidhu sholawatikum wassolatil wusto. Jagalah sholat-sholatmu, itu maksudnya sholat-sholat yang berada di dalam ruang waktu ya, sholat gerak dan kata, sholat gerak dan kalimat ya. Makanya rukun sholat kan ada rukun apa namanya rukun yang berupa gerakan ya dan ada rukun yang berupa bacaan ya. Nah ini kalau sholat al-wusto was sholatil wusto itu sholat yang melampaui gerak dan kata. Nah itu sebagai tadi karena memang Allah itu
tidak bisa dikenal melalui kata, tidak bisa dikenal melalui dualitas, tidak bisa dikenal melalui hukum ruang dan waktu. Allah hanya dikenal melalui keheningan ya. Mungkin kata-kata itu memang sangat baik ya, istilah keheningan di bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Arab itu tadi asumtu afdol. Dari asumtu itu keheningan. Nah, sehingga sekali lagi saya berharap teman-teman menyadari betul ya bahwa ketika teman-teman membaca sesuatu lalu paham, itu tidak serta-merta lalu teman-teman merasa teman-teman sudah ma'rifatullah. Tidak, ma'rifatullah itu tidak bisa apa namanya digapai dengan kata-kata. Ya, ma'rifatullah itu bisa digapai tanpa kata. Ya, sekali lagi tanpa kata. Nah, itu ya. Subhanahu la haddun li dzatihi. Maha suci dia yang zatnya tidak terbatas. La haddun, tidak ada batasan li dzatihi bagi zatnya. Jadi nggak bisa dibatasi. Dan ketika sesuatu itu masuk ke imajinasi itu masih ada terbatas, ada batasan. Coba teman-teman atau kalau bahasa Arabnya itu ruhul khoyali ya. Khoyal itu artinya imajinasi. Nah, ketika teman-teman mengimajinasikan, menghayalkan, mengkhoyalkan sesuatu, maka masuk ke dunia pikiran kita dan itu nanti kan ada bendanya. Ya, coba teman-teman kalau memikirkan sesuatu kan mesti ada bendanya dan benda itu pasti dibatasi karena dia ada di dalam ruang. Kan nggak mungkin teman-teman kalau membayangkan suatu benda nggak ada ruangnya. Nah, Allah itu yang menciptakan hukum semacam ini. Nah, jadi terus Allah jangan disamakan dengan ruang, jangan disamakan dengan benda itu. Ya, jadi lahadun lidzatihi, tidak ada batasan bagi zatnya Allah. Lahadun. Wala hurufun li kalamihi, dan tidak ada huruf-huruf di dalam kalamnya. Makanya Al-Quran itu secara syariat Al-Quran itu kan huruf dari huruf hijaiyah 28 itu. Huruf hijaiyah wolulikur kalau orang Jawa. Alif, ba, ta, sa, jim, kha, kha, dal, dal, roja. Sini-sini sobdo, todo, ainegin. Fa, kof, kaf, lam, mim, nun, wawuha. Itu dan seterusnya. Itu adalah huruf secara syariat. Jadi Al-Quran terdiri dari huruf-huruf seperti itu. Tetapi Al-Quran yang hakiki, nah, yang syariat itu bukan berarti salah ya. Sekali lagi nanti teman-teman jangan keliru ya. Secara syariat memang iya, tetapi di balik Al-Quran yang ada hurufnya itu ada Al-Quran yang tanpa huruf. Karena memang Allah itu dikenal melalui tanpa huruf. Teman-teman tidak bisa mencapai derajat ma'rifatullah jika teman-teman hanya membaca Al-Quran dari syariatnya, dari huruf-hurufnya. Karena sebenarnya kalam Allah itu tanpa huruf. Nah itu. Nah ketika teman-teman zikir, ya ketika teman-teman berzikir kepada Allah dengan apa kesungguhan batin, memang niatnya untuk tazkiyatun nafas ya, untuk meningkatkan, membersihkan level nafas, maka baru teman-teman nanti terilhami ma'rifatullah, terilhami dan tidak dengan kata-kata. Ya sekali lagi ya, tidak dengan kata-kata. Makanya ada sebuah syair yang terkenal di Jawa ya, itu sangat indah. Al-Qur'an Qadim Wahyu minulya tanpa tinulis bisa diwaca. Nah itu Al-Quran yang tinulis tanpa tinulis bisa diwaca karena memang Al-Quran yang kodim. Jadi kalau Al-Quran sudah masuk ke dunia material lalu ada huruf-hurufnya. Tetapi sesungguhnya ya sebelum ini juga nggak tepat sebenarnya. Ya tapi kita mau nggak mau pakai kata itu. Sebelum Al-Quran masuk ke dunia lahiriah, ke dunia material itu ada Al-Quran yang tanpa tinulis. Nggak ada huruf-hurufnya. Nah itu ya. Jadi sebenarnya ini Abu Bakar Asyibli, Imam Abu Bakar Asyibli memberikan gambaran kepada kita. Kira-kira begini, kamu nggak bisa mengenali Allah dengan batasan-batasan, dengan definisi-definisi. Definisi itu kan batasan, define itu kan kalau kita definisi, mendefine itu kan memisahkan, ya, memisahkan. Karena misah itu kan berarti ada batas, ya, ada batasan. Saya memisahkan ruangan ini dengan ruangan di sana kan berarti ada batasan ya.
Dan kita nggak bisa mengenali Allah dengan imajinasi batasan, tidak bisa mengenal Allah dengan huruf. Maka setiap huruf yang muncul itu huruf di selalu adalah definisi di alam materi yang terbatas yang tidak bisa menggambarkan hakikat yang sebenarnya. Ya, jadi sekali lagi ini membahas ma'rifatullah itu makanya tidak bisa dengan perdebatan. Di dalam tasawuf perdebatan itu kan lalu haram. Ya, perdebatan itu haram di dalam tasawuf. Nanti tapi dalam ilmu fikih silahkan ya, tentu dengan wajadilhum billati ya ahsan ya. Jadi ya kalau memang harus berdebat ya harus dengan ahsan, dengan baik lah gitu. Tetapi kalau di dunia tasawuf itu nggak bisa dengan perdebatan karena ini bukan ilmu yang bukan suatu fenomena yang objektif. Objektif itu artinya kan ada batasan gitu, bisa dibatasi, lalu ada huruf-huruf, lalu bisa diperbincangkan antar individu. Tetapi ma'rifatullah itu hubungan khusus antara kekasih dengan kekasih. Hubungan khusus antara hamba dengan Tuhannya. Hubungan khusus antara pecinta dengan yang dicinta. Itu hubungan khusus, itu ma'rifatullah. Dan hubungan khusus seperti itu misalnya ya, kalau kita misalnya melihat di dunia saja, hubungan cinta itu bukan hubungan yang lalu bisa objektif. Maka orang nggak mungkin tidak bisa kita itu jatuh cinta kepada orang yang sama. Semua orang terus jatuh cinta sama dia nggak bisa. Kan misalnya ada seorang gadis yang satu mencintai, yang lain tidak. Nah, kalau ditanya mengapa kamu mencintai dia, padahal ada yang lebih cantik gitu, dia nggak bisa jawab juga sebenarnya. Nah itu ya, jadi sebenarnya itulah yang kenapa nggak boleh debat, karena perdebatan tidak mungkin masuk ke dalam hakikat ma'rifatullah. Kalau kita membahas definisi-definisi lahiriah, memang memang debat ya, dan itu mungkin masih bisa ditoleransi debat semacam itu ya. Tetapi kalau sudah masuk ke dalam dunia hakikat, debat itu menghambat perjalanan spiritual gitu. Nah, lalu kalau memang kita wah saya masih berdebat ya sudah nggak apa-apa ya debat aja, cuma sadari bahwa perdebatan itu tidak akan membuatmu sampai kepada hakikat ma'rifatullah ya. Kamu mungkin akan menang secara definisi ma'rifatullah ya, define itu tadi membuat batasan, tetapi kamu tidak akan menang secara hakiki. Orang debat misalnya ilmu tasawuf lalu dia menang, tidak mesti dia lalu mendapatkan hakikat ketasawufan. Nah, makanya banyak para guru lalu mengharamkan debat karena debat itu akan menghalangi ke hakikatnya. Mungkin debat akan mempertebal syariatnya, ya, debat itu akan memperkuat syariatnya, mempertebal syariatnya, tetapi tidak masuk ke dunia hakikatnya. Sehingga kalau kita berdebat gitu silahkan, tetapi waktu berdebat kita harus menyadari bahwa perdebatan ini tidak akan membawa aku ke hakikat. Itu harus disadari. Perdebatan hanya berada di ruang syariat gitu. Ya itu ya. Itu pesan dari Abu Bakar Asyibli agar nanti sebenarnya begini, apapun yang kita bicarakan tentang Allah, yang kita bicarakan ya, ada bicara itu berarti pakai huruf ya. Apapun yang kita bicarakan tentang Allah itu tidak akan membuat kita sampai kepada Allah. Itu kita sadari. Kita sadari, kita maklumi begitu. Oh iya, memang nggak bisa sampai. Tetapi silahkan ketika kita harus bicara sama orang lain seperti saya begini, ngobrol sama teman-teman ya, ya saya tetap pakai kata-kata kan. Nah, tetapi kata-kata saya tidak akan membawa teman-teman menuju ma'rifatullah. Yang bisa membawa teman-teman menuju ma'rifatullah adalah zikirnya teman-teman sendiri. Orang lain tidak bisa membawa teman-teman menuju ma'rifatullah. Itulah mengapa Rasulullah itu dipesan oleh Allah, kamu itu hanya mengingatkan. Ya, fadzakir inna fa'ati dzikra ya, mengingatkan. Jadi hanya suruh mengingatkan aja. Ya, tapi kita tidak mungkin kalau orangnya sendiri nggak mau zikir, nggak mungkin marifatullah gitu. Jadi marifatullah itu beda misalnya dengan ilmu pengetahuan ya. Ilmu pengetahuan itu misalnya cara membuat ayam goreng. Itu bisa ditransfer ya, ditransfer. Oh, membuat ayam goreng lalu ditransfer ilmunya gitu. Tapi kalau ma'rifatullah itu nggak bisa ditransfer, ya harus mau zikir sendiri. Bahkan ayam goreng itu saja ilmunya bisa ditransfer, tetapi prakteknya saja kan tetap harus sendiri. Nah, ini ya. Jadi ini pesan dari Imam Asyibli agar kita di dalam meniti tauhid itu waspada, waspada
menyadari gitu, rendah hati bahwa semua kata, semua buku, semua tulisan sehebat apapun, semua penjelasan sesempurna apapun tidak akan membawa kita kepada hakikat dari ma'rifatullah itu. Tidak bisa membawa ke esensi dari ma'rifatullah. Ma'rifatullah hanya bisa dijangkau dengan mujahadah, istilah zikir, ya, berzikir kepada Allah. Nah, tapi nanti juga begitu. Zikir itu tidak hanya bermakna kata. Nanti kan begitu ya. Ya, nanti waktu kita membahas zikir ya. Ya, baik. Lalu waqad su'ila Ruwaimun bin Ruwaimu bin Ahmad. Jadi ditanya Imam Rumaim bin Ahmad ditanya. An ala awali fardin akan ditanya tentang sesuatu kewajiban pertama. Faradahullahu yang memerintahkan, yang memfardukan Allah Azza wa Jalla ala khalqihi kepada makhluknya. Imam Rumaim ditanya, Imam Ruwaim ya, Imam Ruwaim ditanya, wahai Imam, kewajiban pertama kita sebagai makhluk itu apa sih gitu kira-kira? Kewajiban pertama itu apa? Nah, makanya kewajiban pertama pada makhluk sholat enggak? Zakat enggak? Sedekah enggak? Ternyata enggak. Kewajiban bagi makhluk itu ma'rifatullah. Maka lalu syahadat. Jadi syahadat itu sebenarnya kan penyaksian. Ya menyaksikan ya ma'rifat itu. Jadi kewajiban pertama manusia itu ma'rifatullah sebenarnya. Makanya kewajiban pertama itu syahadat. Ya, ya. Jadi kalau al-ma'rifah itu kata terminologinya, lalu apa metodenya dengan bersyahadat. Ya, itu metodenya. Ya, jadi terminologinya, kata-katanya namanya ma'rifat. Lalu biar ma'rifat itu, orang ma'rifat itu orang yang apa? Yang bersyahadat, penyaksi. Nanti ada di lanjutannya nanti. Jadi ma'rifatullah itu penyaksian. Ya. Penyaksian, bukan hanya sekedar pengetahuan. Nah, itu nanti beda. Pengetahuan itu akal. Ya, pengetahuan itu akal. Bukan apa namanya, bukan kolbu apalagi ruh ya. Pengetahuan itu kalau ma'rifatullah itu oh ya bukan sekedar akal dia. Ma'rifatullah itu sampai ke level lub, level sir, level rahasia. Ya nanti apa teman-teman akan memahami bahwa kolbu itu kan levelnya ada soder itu yang paling luar itu adalah tempatnya syariat, lalu ada kolbu, ada tempatnya hakikat, ya lalu ada fuad, itu barzah itu ya, barzah antara alam material menuju ke alam non material, dari dualitas menuju ke apa ketunggalan gitu kepada tauhid. Nah, itu fuad. Lalu yang paling tinggi namanya sir atau ruh ya. Ya, mungkin terminologi-terminologi seperti ini agak susah dipahami mungkin bagi teman-teman yang baru belajar ilmu tasawuf ya. Tetapi sekali lagi teman-teman, eh, apa mengenal Allah itu sebenarnya nggak tergantung ilmu. Sebenarnya tidak tergantung ilmu, teman. Mengenal Allah itu hadiah sebenarnya. Ya, itu hadiah dari Allah itu. Jadi kita harus memahami betul bahwa ego kita itu terbatas, pikiran kita itu terbatas. Justru semakin banyak, makanya kan mengapa saya berani bilang bahwa ilmu itu tidak menentukan seorang bisa bermakrifat apa tidak. Ya orang makin banyak berilmu semakin tidak bermakrifat banyak. Justru bertolak belakang, lalu hubungannya justru hubungan terbalik. Bukan hubungan yang berbanding lurus, tapi berbanding terbalik. Kalau berbanding lurus kan makin banyak ilmu, pasti dia semakin bermakrifat. Tapi teman-teman pasti pernah menemukan seseorang tokoh yang dia ilmunya sangat banyak, tapi justru tidak bermakrifat, makin jauh dari makrifat, atau makin jauh dari agama, begitu bahasa orang awam. Makanya saya mengatakan begitu. Orang ma'rifatullah nggak tergantung ilmu. Bahkan teman-teman nggak belajar seperti ini, nggak lihat YouTube, asal teman-teman rendah hati lalu apa bersedia berzikir ya sudah nanti dihadiahi Allah. Allah itu yahdi mayyasa wa tudillu man tasya. Ya, jadi Allah itu ya akan memberi hidayah kepada yang beliau kehendaki, emang akan apa, mensesatkan kepada yang beliau kehendaki. Makanya teman-teman yang punya ilmu nggak usah sombong gitu. Misalnya, oh saya paham Risalatul Qusairiyah. Gitu. Lalu teman-teman sombong, nggak perlu begitu. Dan teman-teman yang nggak punya ilmu nggak perlu lalu minder gitu. Wah, aku nggak bakal, saya nggak akan mungkin sampai ma'rifatullah, saya belum punya ilmunya. Enggak, teman-teman, enggak.
Jadi ilmu itu tidak berbanding lurus dengan ma'rifatullah. Bahwa ilmu berbanding lurus dengan syariat itu ya. Ya, jadi ilmu itu berbanding lurusnya dengan syariat. Tapi kalau dengan ma'rifatullah, dengan ilmu ma'rifat, dengan ilmu batin, nggak mesti berbanding lurus. Malah bisa berbanding terbalik. Berapa banyak orang yang misalnya berilmu, ya kita anggap berilmu, tapi dia takabur, dia sombong, dia nah, kan ada kan. Ya terlalu tentu tidak perlu menunjuk sana sini disampaikan ke ruang publik ya. Tapi kan ada, teman-teman kan tahu. Nah itu ya. Jadi tidak perlu apa namanya orang punya ilmu tauhid itu tidak pasti dia bertauhid. Orang punya ilmu tasawuf belum tentu dia sufi. Ya. Karena sufi itu tidak tergantung ilmunya. Itulah keadilan Allah sebenarnya teman-teman ya. Ya kalau seandainya ilmu itu menjadi penentu bagi tauhid itu, maka kan kasihan yang tidak punya akses ilmu. Yang nggak punya akses loh ya. Misalnya lahir sudah di sini, dari sini itu seakan-akan Allah kan lalu nggak adil. Enggak, karena sebenarnya ketauhidan atau ma'rifatullah itu hak semua orang, tidak tergantung pinter bodohnya, tidak tergantung kaya miskinnya gitu. Kalau syariat ya kalau syariat betul memang. Ya itu tergantung memang. Ya jadi tidak perlu rendah rendah diri teman-teman yang misalnya saya mendengarkan celotehan tentang ilmu tasawuf kok saya bingung saya nggak paham. Ya nggak usah cemas, nggak usah khawatir. Nggak paham juga nggak apa-apa, tetap bisa ma'rifatullah kok teman-teman. Jadi makanya Imam Ruwem ketika ditanya kewajiban pertama bagi seorang hamba itu al-ma'rifat. Makanya syahadat tadi. Makanya rukun Islam pertama itu syahadat. Jadi bukan sholat loh ya. Rukun pertama itu syahadat. Baru setelah orang bersyahadat lalu muncul syariat-syariat gitu. Jadi orang itu harus masuk ke ilmu batin dulu sebenarnya ya. Walaupun nanti syahadat kan bisa kita maknani syahadat secara syariat yaitu secara intelektual. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu secara intelektual kita bilang begitu. Itu secara syariat sampean Islam sudah. Tetapi sebenarnya secara hakikat orang mengucapkan syahadat belum tentu Islam. Secara ilmu hakiki, secara ilmu hakikat. Ya, jadi kalau orang bersyahadat secara lisan ya sudah secara tulisan di KTP gitu boleh ditulis Islam. Bilang ke orang agamamu apa, bilang Islam itu ya boleh. Ya tentu itu sudah benar ya secara syariat memang dia Islam. Wong dia sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tetapi secara hakikat dia Islam enggak? Ya belum tentu karena Islamnya masih Islam di otaknya. Islamnya masih Islam di akalnya, belum Islam di ruhnya gitu. Belum Islam secara hakiki. Nanti kalau misalnya ada orang itu terus apa eh, salah satu sel di otak yang menyimpan kalimat syahadat hilang. Oh, ini enggak bisa dia syahadat itu. Wong memang enggak ada memorinya misalnya ada penyakit tertentu yang menghilangkan memori tentang syahadat itu. Memori syariatnya hilang, tetapi hakikatnya belum tentu. Nah, itu makanya itu yang disebut sebenarnya hakikinya semua makhluknya Allah itu Islam. Burung-burung, air, ya, semua itu Islam itu semua bertasbih kepada Allah itu hakikatnya. Mereka nggak punya akal, tapi mereka Islam gitu. Karena memang Islam itu syariat dan hakikat gitu. Ada orang yang syariatnya Islam, hakikatnya nggak Islam. Nah, gitu ya. Jadi ini syahadat itu kenapa kok yang pertama? Karena memang menurut Imam Ruwaim apa ketika ditanya tentang apakah kewajiban pertama di dalam agama di dalam yang diwajibkan oleh Allah itu al-ma'rifah. Al-ma'rifah itu syahadat itu. Nah, tetapi bukan syahadat yang syariat, bukan syahadat yang dengan kata-kata. Karena sebenarnya mengenal Allah ya nggak butuh kata sebenarnya. Makrifat loh ya. Kalau syariat butuh kata, butuh batasan, butuh hudud, butuh hadun, ya. Butuh batasan. Tetapi kalau di dalam ilmu makrifat, ya nggak butuh kata-kata. Nah, jadi secara syariat orang ketika bersyahadat ya Islam. Tetapi secara hakikat ya belum tentu Islam. Tetapi hakikat itu bukan sesuatu yang bersifat objektif yang orang lain boleh menilai gitu. Kan orang lain nggak bisa menilai. Kan teman-teman. Makanya dulu ketika Sayyidina Ali ketika salah satu sahabat saya tidak hafal persis ya. Ketika ada perang
lalu yang apa yang mau dibunuh itu tiba-tiba bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah gitu. Lalu tetap aja karena dia yakin orang ini bersyahadat itu hanya biar nggak saya bunuh gitu. Dia yakin begitu secara secara akal pikirannya gitu. Lalu dibunuh terus ada laporan kepada Rasulullah bahwa sahabat ini membunuh orang yang bersyahadat. Nah, lalu Rasulullah duka. Mengapa kamu membunuhnya padahal dia sudah bersyahadat? Nah, karena dia itu bersyahadat hanya biar biar dia aman Rasulullah, dia nggak ikhlas. Ya. Rasulullah lalu menjawab, apakah kamu tahu hatinya? Loh gitu loh. Jadi kalau kita sama bermasyarakat ya, kalau kita ini bermasyarakat memang harus pakai syariat. Ya kalau Pak bermasyarakat itu kan harus pakai syariat karena hubungan antar orang itu kan harus hubungan yang diatur oleh kata-kata dan batasan-batasan. Makanya di dalam tasawuf itu tidak boleh meninggalkan syariat. Syariat itu urusan hubungan antar individu, bahkan hubungan kita dengan makhluknya Allah yang lain. Tetapi kita harus menyadari bahwa makrifat atau ilmu hakikat nggak bisa dinilai oleh orang lain. Nah, itu yang saya sebut tadi dia bukan ilmu yang objektif. Ya, makanya tidak bisa menjadikan apa ilmu hakikat itu lalu dinilai oleh orang lain itu tidak bisa ya. Nah, itu ya. Jadi itu perlu dipahami. Jadi ya lalu kita sebaiknya ya introspeksi. Kita mengakui mensyahadati asyhadu alla ilaha illallah itu baru di akal apa betul-betul sudah sampai di ruhnya kita. Hanya di akal lalu ya, hanya di akal ini hanya oh aku yakin Allah itu maha apa tidak ada Tuhan kecuali Allah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, kalau teman-teman sudah kata begitu lalu ada saksinya ya Islam sudah ya. Teman-teman sudah boleh kok bilang ke orang-orang saya Islam itu boleh di KTP ditulis Islam itu boleh. Tetapi kalau teman-teman lalu menduga bahwa setelah itu teman-teman sudah benar-benar Islam, ya teman-teman belum memahami aspek terdalam dari syahadat berarti. Ya, jadi itu ya. Jadi yang dimaksud al-ma'rifah itu sebenarnya syahadat itu. Makanya apa kewajiban pertama itu bersyahadat. Itu kewajiban kita. Ya karena ini menurut Imam Ruwaim ya, firman Allah liqaulihi jalla dzikruh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ada ayat seperti itu ya bahwa aku kata Allah tidak menciptakan jin manusia illa liya'budun kecuali untuk beribadah. Lalu menafsiri qala Ibnu Abbas, lalu Ibnu Abbas itu menafsiri wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu illa liya'rifun, yaitu untuk mengenaliku ya. Jadi sebenarnya itu. Jadi sebenarnya mengenali Allah itu kewajiban ya. Kewajiban manusia pertama itu mengenali Allah. Yaitu kewajiban pertama. Nah, inilah yang karena ini kewajiban pertama, maka mari kita selalu perdalam syahadat. Jadi syahadat itu diperdalam, diperdalam, diperdalam gitu. Jangan hanya puas sudah bisa mengucapkan syahadat. Jangan hanya puas ketika sudah mengucapkan lam jalalah secara tajwid bener Allah misalnya begitu sudah puas terus merasa syahadatnya sudah benar itu jangan. Bahwa secara syariat kita sudah Islam yes benar itu ya. Tetapi apakah kita sudah Islam sebenar-benarnya Islam? Nah, itu yang harus kita selalu kita muhasabah diri ya. Nanti ada ciri-cirinya makrifat ya. Nah, gitu ya. Baik. Nah, lalu waqala Junaid, Imam Junaid berkata ya. Makanya tadi saya bilang ya, teman-teman ya, ngaji kitab Risalatul Qusairiyah itu mengkaji pendapat-pendapat para ulama. Sehingga kita punya wacana-wacana, ya wacana-wacana tentang terminologi atau apa ilmu tasawuf sehingga kita punya banyak perspektif. Ini kalau baca Risalatul Qusairiyah itu begitu indahnya ya. Ya, indahnya begitu. Baik ya, waqala Junaidu berkata Imam Junaid, Inna awala ma yahtaju ilaihil abdu minal hikmah. Inna awala ma barang sesungguhnya barang pertama yahtaju yang membutuhkan ilahi kepada barang itu al abdu seorang hamba. Minal hikmati tentang hikmah. Hikmah itu kalau teman-teman ingin ingin mendapatkan ilmu hikmah itu gimana sih gitu maksudnya. Ilmu hikmah jangan dimaknani ilmu kesaktian loh ya. Jangan dimaknani ilmu hikmah itu ilmu kebijaksanaan ya. Karena kalau sekarang itu modelnya itu nganu ilmu hikmah itu terus
bayangannya ilmu ilmu apa namanya, ilmu tentang pengelarisan, ilmu tentang apa kekebalan tubuh, apa namanya, biar kebal gitu. Ya ada ilmu kekebalan tubuh itu ada namanya ilmu imunologi kalau di kedokteran itu namanya ilmu imunologi. Jadi ilmu hikmah jangan dimaknani begitu ya teman-teman ya. Kalau belajar tasawuf ya itu jangan dicampur-campur dengan hal-hal yang bersifat apa kayak begitu ya, kayak kesaktian, kayak apa tentang hal-hal yang apa namanya orang di kena peluru nggak apa-apa ya, jangan terlalu sibuk bahas kayak gitu ya. Ya, itu karena ilmu hikmah itu sebenarnya ilmu tentang kebijaksanaan. Nah, apa yang dibutuhkan? Sesungguhnya hal pertama yang dibutuhkan seorang hamba jika dia ingin mencapai ilmu hikmah atau ilmu batin, itu ma'rifatul masnu'i soni'ahu, yaitu memahaminya yang diciptakan kepada penciptanya. Ya tadi itu loh, yang tadi yang saya bilang tadi, yang di makalah dari Imam Ruwaim tadi. Jadi kewajiban pertama itu ma'rifatullah. Ya ini, kewajiban pertama atau hal yang paling dibutuhkan seorang hamba itu ma'rifah. Nah, ini yang kadang-kadang saya agak apa namanya? Agak kurang kurang sepakat ya ketika ilmu ma'rifat nanti diajarkan kepada yang sudah begini. Ya sebenarnya nggak perlu dibatasi seperti itu sih ya. Cuma memang selalu diingatkan ya karena itu sangat penting. Tetapi sebenarnya ilmu makrifat itu bisa ya apa namanya disampaikan kepada semua generasi ya. Semua generasi tentu dengan kebijaksanaan yang disesuaikan dengan tumbuh kembangnya ya, sesuai dengan periode-periode psikologisnya. Nah, memang makanya para guru itu terutama harus memahami aspek-aspek psikologis ya. Jadi misalnya kalau anak-anak muda itu kan punya aspek psikologisnya, misalnya hormon testosteronnya dia akan naik, lalu dia punya kecenderungan begini-begini, dia akan aktif gini-gini. Nah itu harus disesuaikan dengan itu betul. Tetapi ilmu makrifatnya itu sendiri itu harus diajarkan sejak awal. Bahkan sejak kecil gitu. Sejak kecil diajarkan. Tentu dengan terminologi yang tidak jelimet gitu. Dengan yang disesuaikan dengan perkembangan psikologisnya. Karena itu memang kewajiban pertamanya. Jadi kewajiban pertama seorang hamba itu al-ma'rifah. Maka al-ma'rifah itu, makanya kan ada istilah kalau di madrasah itu Al-Quran, kalau apa, akidah kan, akidah akhlak itu kan diajarkan memang sejak kecil ya. Nah itu, jadi kewajiban atau hal pertama yang dibutuhkan oleh seorang hamba agar dia bijaksana, itu ma'rifah. Kalau teman-teman tidak mengenali Allah, teman-teman nggak bisa dapat hikmah, bisa dapat kebijaksanaan. Ya, hikmah itu. Orang yang punya hikmah itu nggak punya ragu. Hikmah itu orangnya berani mengambil keputusan, berani bertanggung jawab. Itu orang yang berhikmah. Ya, orang yang berhikmah itu begini loh, teman-teman ya. Jangan ilmu hikmah itu tadi ya, jangan dimaknani ilmu hikmah itu ilmu yang apa itu namanya? Ilmu kesaktian gitu ya. Jangan dimaknani seperti itu. Ilmu hikmah itu orang yang dapat ilmu hikmah itu orangnya bijaksana. Bijaksana itu artinya apa? Dia hilang keraguan. La roiba fih. Tidak ada keraguan. Dia berani berani memutuskan, dan mau bertanggung jawab gitu. Banyak orang itu yang dilanda keraguan. Itu kan sebenarnya orang ragu itu kan karena tidak berani bertanggung jawab. Misalnya ada orang ragu, oh aku nikah sama dia gimana ya? Dia ragu. Nah, ketika dia ragu itu kenapa dia ragu? Karena dia takut akan akibatnya kan. Tapi orang-orang yang berhikmah itu dia ketika harus memilih dia berani memilih dan dia punya memahami bahwa pilihan itu bisa salah gitu. Memahami memang orang milih itu bisa salah kok. Nggak selalu pilihan itu benar gitu. Ya gitu ya. Tetapi dia berani saatnya memilih ya. Saat memilih kan memang harus dipilih. Misalnya seorang pemimpin bahwa besok itu harus SK ini harus ditandatangani atau tidak ditandatangani itu deadline-nya besok. Dan seorang pemimpin yang penuh hikmah itu dia berani melakukan tindakan dan tahu resikonya dan bersedia menanggung resiko, itu orang hikmah itu. Nah, orang baru bisa hikmah ketika dia makrifah, dia memahami tentang Allah, nggak takut dia. Ya gitu. Kalau orang yang penuh keraguan kan sebenarnya takutnya sama dunia kan. Oh, besok kalau saya dihina sama konstituen saya gimana ya? Besok kalau saya begini gimana ya? Karena dia takutnya masih sama konstituen, takutnya masih kepada selain Allah. Ya, orang kayak gitu nggak bisa punya hikmah itu. Orang yang punya hikmah itu ya ini ma'rifah.
Dia memahami Allah dan hanya bersandar kepada Allah. Nah, itu hikmah namanya ya. Jadi bukan di mana nih hikmah itu jangan dimaknai nih hikmah itu sebagai sesuatu yang bersifat mistis gitu. Wal muhdatsu kaifa kana ihdatsuhu. Dan seorang yang baru seperti kita ini namanya makhluk baru ya. Jadi kita itu diciptakan. Jadi al muhdatsu yang diciptakan bagaimana dia tercipta. Memahami gitu. Jadi orang yang kepingin punya hikmah itu mengenalnya yang diciptakan kepada penciptanya dan bagaimana sesuatu menjadi tercipta. Artinya memahami bahwa saya ini dulunya dulunya tidak ada lalu diadakan Allah. Memahami proses semacam itu. Nah, itu kata Imam Junaid ya, tetapi kita akan lebih perdalam nanti di pertemuan yang akan datang ya. Jadi sekali lagi di pertemuan kali ini sebenarnya masih ada beberapa. Tapi kalau saya lanjutkan di Imam Junaid ini nanti waktunya terlalu panjang ya. Jadi nanti masih ada kita lanjutkan tentang ma'rifat menurut Imam Junaid, ma'rifat menurut Imam Abu Thayyib Al-Maraghi, lalu ada imam menurut Imam Junaid lagi, nanti ada nasihat dari Imam Junaid, lalu ada menurut Abu Bakar Az-Zaid Al-Abadi. Nanti ada teman-teman silahkan kalau apa mau membaca itu di bab pertama dari kitab Risalatul Qusariyah itu tentang ma'rifat. Karena memang di dalam tasawuf itu memahami seperti itu tadi teman-teman. Bahwa kewajiban pertama seorang hamba itu bermakrifat. Nanti pada akhirnya sebenarnya makrifat itu apa? Makrifat itu sebenarnya menyadari kefanaan diri. Bahwa kita sebenarnya akal kita, imajinasi kita itu nggak bisa menjangkau Allah. Akhirnya kita hanya tunduk, tadurru, ta'abud, takhosyuk di hadapan Allah. Kita nggak berdaya di hadapan Allah. Sebenarnya nanti ujungnya begitu. Ya makanya nanti ada sebuah apa namanya kata dari Abu Bakar Az-Zaid Al-Abadi yang namanya makrifat itu wujudu ta'zimin fil qalbi. Jadi makrifat itu apa sih? Makrifat itu ya jeneng ismun. Tapi makrifat itu sebenarnya wujudu ta'zimin fil qalbi, yaitu munculnya hadirnya ta'zim. Ta'zim itu ya kekaguman dalam hati kepada Allah. Itu sebenarnya makrifat itu gitu nanti. Rasane ngono. Nah, kita kadang-kadang sudah mengenal Allah tapi nggak takzim, malah justru muncul sifat-sifat keangkuhan, ketakaburan. Nah, itu namanya merasa bermakrifat tetapi belum makrifat. Ya, saya kira kita cukupkan sekian. Insya Allah kita lanjutkan tentang makrifat ini di minggu depan. Kita akan membaca nasihat-nasihat indah dari para ulama sufi di kitab Ar-Risalatul Qusairiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.